Boleh nggak, Cun? Boleh. Saya jualan kopi gitu. Jadi motor ini perjuangannya udah cukup panjang. Odometernya juga udah gondrong kali ya? Jangan-jangan ya? Banget sih Ini harusnya. udah parah banget sih. Sama kayak rambut Cun. Hei, gondrong. Kali ini kita lagi bersama Honda Vario 125 Street, ya Bang? Iya. Tapi bukannya udah pernah ya kita ya? Bener sih. Ini nih, di sini nih. Ya kan waktu itu udah pernah. Pernah di Iya. link yang ini, cuman sekarang agak berbeda. Yes, Karena sekarang kita lagi ada di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. di Bandung. Di Ini Bandung. kita tepatnya ada di antara, Ini Jalan Cimanuk. Heeh. Deketan juga sama Jalan Progo. Ada apa sih emang? Jadi ya itu yang akan membuat beda test ride kita sama Vario 125 Street kali ini. Karena judulnya sekarang kuliner. Kulineran. Artinya kita kulineran sambil ride. Yes, Yes. bener. Yang sekarang kita mau samperin pertama kali nih. Sarapan. Ini buat kita sarapan, buat membangun mood booster kita. Oh, coklat banget. Betul, karena kita ada di toko coklat. Coklat. Dan biar ada challenge-challenge sedikit, Mm-mm. kita udah mensiapkan motor ini, Yes, kita udah kuras, dan kita isi hanya 1 liter 1 bensin. liter. Jadi poinnya adalah dengan 1 liter bensin itu, kita bisa kemana aja sih kulineran di Bandung bersama si Vario Street 125 ini. Tapi nggak cuman kayak kopi-kopian, tapi juga kita ada makanan beratnya, Bener. camilan, Makanan-makanan legend betul. yang ada di Bandung sini. Yes. Jadi selamat datang di Motovun Indonesia. Nah, Siapa nih. yang pesen? Pesen? Iya ya. Tiba-tiba datang nih. Nggak dong, kita tadi udah order. Udah order ya? Lo order apa sih? Hot chocolate. Oh iya bener, karena kita di toko coklat. Bener dong, harus pesennya autentiknya dari mereka. Iya. Kalau lu nggak jauh-jauh ya Bang? Ya. Nggak jauh-jauh, Yang kalau paling gue susah. sih yang paling susah. Banget ya. Americano panas. Susah banget bikinnya. Tapi ya itu cuman salah satu aja, karena satu aja. sebenarnya di toko coklat ini signature-nya adalah semua yang serba coklat. Bener, sesuai Gitu. judulnya dong. Ya, mulai dari minuman sama cake sih. Cake. Nah di sini juga tuh macem-macem Riz, coklat yang disajiin tuh dalam berbagai bentuk, rasa, dan pokoknya unik deh. Ada yang bener-bener coklat murni, Ya, ada yang udah jadi cake ya. Betul. Ada yang udah jadi minuman. yes. Dan ini tuh kalau dari gua berselancar nih, dari hasil gua Asik. berselancar, si toko coklat nih salah satu tempat yang eksisnya paling lama karena udah dari tahun 2009, Riz. Oh, 2009 sampai sekarang ya. Lumayan Jadi kalau misalnya juga. kayak gitu kan biasa kalau kulineran atau coffee shop gitu-gitu ada yang datang terus hilang, Bener. datang terus hilang, dan ini tuh masih salah Sustain satu ya. tempat yang sustain gitu. Artinya dia harusnya punya kualitas yang oke sih. Iya, ya kalau dari yang gua lihat juga si coklat yang ada di depan mata kita ini itu semuanya homemade. Homemade. Yes. Nice. Gitu. Mungkin ini yang membedakan dia dengan yang lain ya. Iya, Jadi penasaran sih jujur. cicip dulu lah. Kita gas. Kalau gue sih ya namanya rasa kopi ya. Ada foamnya. Enak banget sih. Ya. Nice. Ini kan berhubung kopinya pahit, jadi kayaknya akan lebih kawin nih. Kalau gua boleh dong icip dong. Gas. Yang ini tuh namanya Cokonogat. Riz. Oke. Ya. Oh, isinya dia macam-macam ya. Iya. Izin nih, tes dulu nih. Izin. Dia ada layer-layer gitu. Bener. Ya. Bismillah. Sweet banget. Tapi manis, tapi nggak terlalu over. Nggak terlalu over Iya. ya. Bukan yang dark chocolate banget Bener. ya. Ini pas banget sih buat kayak sarapan kayak gini kita nih. Bener. Yang untuk mood booster kita nanti. Normal banget ini mah buat gaji-gaji UMR. Nih ya. Wajar. Ini juga harganya masih affordable. Berapa ya, Bang? Iya. Mulai di 20 ribuan. Iya. Iya. Menu-menu di sini tuh mulai di 20 ribuan. Harganya bersahabat dan coklatnya otentik Oke banget sih. ini ya. Oke banget.
ininya dong. Nih. Ngapain dimakan itu nemeknya. Nice Jadi banget. gitu ya? Iya. Ya mungkin ini juga bisa jadi rekomendasi, si toko coklat ini bisa jadi rekomendasi teman-teman yang kalau misalnya lagi main ke Bandung, terus pagi-pagi nyari sarapan, bisa mampir ini. Toko coklat adanya di Jalan Cimanuk, dekatan sama Jalan Progo. Kita lanjut dulu ya. Habis ini Lanjut. kita jalan lagi. Kemana? Ya udah lihat nanti aja. Oke. Nah, Riz, Apa? udah tadi kan ngopi, sarapan tipis. Bener. Jam-jam segini mah enaknya nge-brunch. Brunch tuh ya Brunch. khasnya Bandung banget, Mang. Ada, Mang. Croissant itu bukan. Bukan. Spaghetti juga bukan. Kurang Jawa Borot itu. Iya. Nih, Kita mumpung di Jawa kita Borot. lokalan nih. Lokalan. Mie kocok. Mie kocok. Persib. Bandung banget. Bandung banget. Biru. Bandung banget. Yuk. Langsung aja kita cicipin. Nah, datang juga kan. Ini nih brunch kita nih. Gede ya brandnya ya. Asli. Kaget sih, porsinya ternyata badak banget ya. Badak banget. Dan kita kayak tadi pesan apa nih? Yang paling mehong bukan? Iya, Ada berapa tipe tadi dia? ada beberapa Varian. kan. Sama kayak Vario sebenarnya. Bener. Ada Vario yang biasa, ada Ada yang Vario street, bener. Sama kayak si mie kocok Persib ini. Dan harganya? Yang mie Persibnya aja tuh, yang tanpa kikil badan sama iga, itu di 35.000. Oke. Kalau yang ini yang punya kita nih yang spesial nih di 45.000. Tapi dengan porsi sebanyak ini terus rasanya worth it sih. Worth it sih. Iya kan? Masih masuk sih. Bedanya dibanding mie Persib biasa itu dia ada tambahan si iga Wah. sama kikil badan. Kikil badan. Kikil badan gitu. Makanya porsinya jadi lebih Asli badak plak banget dundung plak ini. Bener. Dan mie-nya dipakai mie gepeng gini sampai keriting gitu ya. Betul. Oh, nice. Kalau dari beberapa review sih kuahnya nih ngaldu banget kalau kata anak Ngaldu sekarang tuh banget. ngaldu banget. kuahnya ngaldu ya. Coba kita cicip lah. Cicip dulu lah. Keruput. Bener. Wah, iya. Ada togenya juga nih. Seger ya. Seger. Asik sih. Mie kocok Persib. Yes. Dari tahun 1963. 1963. Tua juga Betul. Tua banget. Nggak tahu sih. Belum nanya juga sih ini udah generasi keberapa. Oh. Tapi buat teman-teman yang penasaran ini sebenarnya namanya tuh mie kocok Persib Gorowo. Adanya tuh di Stadion Persib Sidolik. Ini base Di camp-nya ya? Jalan Ahmad Yani ini base campnya Persib nih. Wow. Di sini tuh tempat latihannya Persib juga. Banyak orang Sunda dong ya? Mohon maaf. Ini Bandung. This is Faris Panjava. Oh iya benar. Udah seruput dulu lah. Yuk. Suap. Wow. Wah, Enak sih. Ini padahal masih original loh, belum ditambahin apa-apa. Asli. Ya nggak sih? Ada jeruk, ya kan? Garam-garam. Belum Ada ini. jeruk, garam, Tusuk gigi. teh tawar, tusuk gini. Enak sih. Tapi asli ini kikil badannya empuk dan kan biasanya kalau orang tuh suka ada ya sisa-sisaan apa gitu. Ini nggak ada nih, bersih, terus juga nggak amis. Kayaknya habis ini kita harus general check up deh. Serahkan sama yang di atas. Benar. Lanjut makan. Yuk. Nggak tahu nih kalau misalnya buat temen-temen yang mungkin juga suka main-main ke Bandung, terus juga pasti nemuin banget tuh, sering banget tuh nemuin mie kocok di mana-mana. Kalau buat temen-temen tuh yang mana nih yang jadi rekomendasinya? Tulis di kolom komentar ya. Abis makan mie kocok, enaknya jalan cemilan apa nih, Mak? Nah, sebelum menuju ke Lembang, kita juga melipir ke daerah Cilaki. Emang di situ ada toko donat yang lagi viral. Sayangnya udah kehabisan. Tapi tenang aja, karena di sebelahnya ada toko kue yang juga nggak kalah otentik nih. Namanya Bek Mono. Pilihannya juga macem-macem, tapi kita beli yang bolu pisang keju. Harganya sih lumayan pricey, tapi masih worth it lah karena ukurannya lumayan nih. Dan ternyata muat ditaruh di bagasinya Vario 125 Street yang kapasitasnya itu 18 liter. Ini plus jas hujan dan botol minum ya. Tapi ya, udahlah. Udah kasih.
Beres dari Cilaki, kita juga mampirin ke daerah Gempol. Jujur, lebih banyak lagi nih tempat kulinerannya. Tapi kata si Faris, ada satu tempat nih yang lagi naik daun. Nah, udah jelas ya kalau ton tokonya aja ijo-ijo gini, udah pasti toko maca. Namanya itu Kusuma. Sama kayak toko maca kebanyakan, kita juga bisa ngeliat proses si minuman macanya itu dibikin. Mulai dari serbuknya biar kelihatan tradisional. Tapi di sini juga ada loh varian modernnya. Tinggal dorong gelas kosongnya, terus keluar deh tuh matcha latte dari dispenser. Yes, nyampe juga nih kita di tempat yang ketiga ya, Riz ya. Ini apa, Bang? Ini namanya Dendeng Batoko Dago 354. Oh, artinya 354. 354 itu kayaknya nama jalannya deh. So tahu. So tahu ya. Tapi yang pasti tuh ini di daerah Dago. Terus yang paling gampang nih buat nandainnya itu ada di sebelahnya Borma. Langsung kelihatan ya? Betul, di Jalan Insinyur Haji Juanda. Apa? Nah, karena ini namanya Dendeng Batoko, Berarti kita pesannya belut dong. bener banget. Kalau gue sih lele. Sangat khas. Iya, by the way tadi pas jalan ke sini udah lumayan ini ya, lumayan Apa tuh? padat juga ya. Gitu, Mang. Jadi emang asasnya jalannya lebar tapi rame, padet ya. Lumayan padat. Udah gitu kita tapi bawa motornya si Vario Street ini ya, Yes. yang notabene itu stangnya ternyata lebih lebar. Sebenarnya tuh lebih lebar 7 cm dari Vario yang standar ya. Yang reguler ya. Yes. Bener, Tapi lebih tadi lebar. Gue ngerasain selap-selip gitu aman-aman aja loh. Masih oke ya? Iya, 7 cm tuh sebenarnya lumayan kan. Tapi oke lah. Karena emang meskipun dia lebar, tapi dia tuh posisinya tetap lebih menghadap ke pengendara. Lebih tinggi juga. Jadi emang posisi badan kita kayak lebih sigap, lebih santai gitu kan. Naik si street ini gitu. Setuju. Jadi set tas Bener. nyampe lah kita di Dendeng Dendeng Batoko nih. Batokok. Iya. Ya udah pastilah kita pesen dulu lah. Pesan ya? Good morning. Wih, Bengkoang Coca-Cola ya. Kayaknya belum pesen. kayak pernah ngeliat. Kok ada di mana-mana ini orang ya? Lah, nggak asing nih orang mukanya. Kayak pernah Ya udahlah. lihat. Udah biarin aja lah, makan aja lah. Mungkin karena efek kita belum makan. Iya. Jadi kayak asing, Halu gitu. Makasih ya Kang. Ya udah. Saatnya menikmati nih Riz. Dendeng Batokok. Batoko. Ini sebenarnya ada 2 varian. Ada yang cabai hijau, ada yang cabai merah. Tapi katanya yang paling Sunda banget. yang tuh. paling favorit Udah tuh yang balik. Batoko ini cabai hijau. Cabai hijau ya. Tapi emang agak pedes sih Pedes, cabai tapi hijaunya. seger loh. Seger. Hmm. Karena ini juga sih Mang, kuahnya. Kuahnya ini banget sih. Dapat Gurih, kuahnya juga. asli. benar. Kayak Nice. Nyangkut lagi dia. kayak Kayak ada soto padangnya gitu loh. Soto Padang. Ini harganya tuh untuk dendeng yang enak ini harganya masih lumayan affordable sih. Berapa tuh startnya? 29.000, nggak pakai start. Oh, itu aja? 29.000. Nice. Dan kalau ngeliat di menu nih, salah satu yang best seller juga adalah Bener. si rumbe-rumbe ini. Telur barendo namanya. Si telur barendo ini nih. Pas dari potongnya tuh kayak crunchy banget ya. Umum sebenarnya di Bener. rumah makan Padang gitu umum. Bener. Tapi adanya kayak gini tuh kayak nambah selera kita buat makan gitu ya. Menambah gairah ya. Betul. Oh sama ini nih. Ini juga. Ini tadi di menu nih ajaib nih. Tadi Pesanan ini lu nih awalnya nih. Labu. Labu. Bukan ini yang hijau ini. Pakcoy. Apa ini namanya? Pakcoy nanas. Jus pakcoy nanas. Kayaknya cuma ada di sini juga nih. Asik banget sih. Ini kita harus menyeimbangkan ya karena makan dendeng. Ada sih rasa penasarannya ada kok. Coba dulu. Seger sih. Seger. Enak, Enggak ada Enggak. pahit atau apa gitu. Enggak ada. Enggak ada ya? Oke lah. Tapi kalau gue cukup es teh tawar aja. Gak mau ada aneh. Iya, betul. Selamat makan. Nah, Aman banget. Ngapain lagi kita? Ke Cari atas kopi. kali ya? Heeh, ke atas cari yang adem, terus kita ngopi. Ada nggak? boleh. Lu kan Bandung banget nih, Lembang banget kira-kira. Ya, semoga masih bisa. Ingat lah, masih dapat lah. Ada apa kira-kira yang menarik? Kopi lah. Iya, kopi apa? Ya.
Ya udah ntar aja kita lihat. Unik nggak? Harusnya sih unik dan menarik. Oke. Jadi penasaran. Ya udah. Let's go. Brum. Selama perjalanan nggak perlu khawatir HP lowbat atau habis baterainya, karena Honda Vario Street ini udah dilengkapi dengan fitur USB charger Type-C. Dah, udah pesan ya? Udah dong. Kencang sih itu knalpotnya. Racing Udah. atuh, Mang. Dia pesan kan? Udah pesan. Unik ya. Ya. Akhirnya Udah nih, udah sesuai yang lo mau kan? Bener. Nanjak-nanjak. banget. Jadi gua arahin kita ke sekitaran Lembang nih. Hampir sampai ke ujungnya Lembang ya? Yes. Tapi belum. Benar. Dan gak nyangka kan lo kalau kita bisa nemu tempat kopi di pinggir Bener. jalan. Tempatnya juga cukup teduh, enak gitu ya, dengan udara-udara dinginnya si Lembang. Bener. Kalau jelang-jelang sore sih harusnya syahdunya dapet. Harusnya ya. Dan kalau tadi kita ngomongin motor ya, Ya. jalannya udah mulai beragam, Betul. hancur-hancuran, Betul. mulai banyak lubang-lubang, poldur-poldur, nanjak-nanjak, Nanjak, kondisi lalinnya juga padat, cukup rame. rame, bener. Yang artinya menuntut Akselerasi, performa, terus juga kita ingin rasain kelembutan suspensinya ya, ya. betul. Itu yang jadi nilai plusnya Vario 125 Street. Benar banget. Dan rasanya oke lah, positif Oke, lah ya. Positif banget. Terus ya itu, jadi walaupun sebenarnya secara desain ini beda sama Vario 125 yang standar, tapi untuk mesin, ya kan, suspensi dan lain-lainnya sama ya. Identik banget, Ya. rasanya mirip, Ya, tapi ya. dengan posisi berkendara yang lebih enak, Betul. lebih sigap, lembut. Dan buat ngingetin lagi kalau si Vario 125 Street ini dibekalin sama mesin SOHC 1 silinder berpendingin cairan 124,8 cc, cc SOHC 2 katup, ESP. ESP. Tenaganya itu di 11,1 PS, untuk torsi maksimalnya itu di 10,8 Newton meter. Rasanya cukupan banget sih ya. Yes, benar banget. Ya memang ada ngegerung ya. Benar. Jadi dia tuh kayak mau kail RPM-nya lebih tinggi gitu. Benar. Akhirnya biar rasanya tuh buka-bukaan gasnya lebih responsif. Lebih responsif dan itu emang gua rasain sih. Karena ibaratnya putaran mesinnya RPM-nya lebih mendekati ke peak-nya. Ya. Jadi wut, enak gitu ngegas. Setuju. Nah, motor lu, Mang. Kan kita isi seliter doang nih. Masih sanggup nggak tadi? Tadi sih karena mungkin juga kondisi bensinnya udah tiris, terus elevasi juga. Ini. Jadi si sensornya tuh kadang baca, kadang enggak. Untungnya sih nyampe nih. Nyampe ya? Dan itu tadi gue lihat di trip meternya udah di 40 kiloan sih. 40 kilo ya? Ya. Dengan kondisi kita yang macet, Betul. Dari kecepatannya juga nggak konstan. nggak konstan. Maksudnya kayak stop and go-nya banyak. Ya udah jelas. Apalagi pas Nanjak kita banyak, nanjak, ya iya. kan? Kita mesti Bener. nyalip-nyalip, ya kan? Bener. Untungnya sih di dekat tempat kita ngopi nih, depannya nggak Ada jauh ada pom pom. bensin. Jadi Bisa ngisi ya? Iya. Benar aman. juga sih. By the way, lu lihat deh. Apa itu si baristanya nih, itu unik nih. Makanya tadi Kenapa? yang pas kita masih di bawah tuh gue bilang unik deh. Nah. Lihat deh. Vario! Nah, itu Heeh. Vario berapa? 125 Tekno. Kan dong, itu Vario. Tekno. Vario 150. Oh, Tekno 150. Yes, bener banget. Let old. Bener. Jadi kayaknya asik juga kayaknya kita ngobrol sama baristanya. Ceritain pengalamannya dia kali ya. Iya. Dan ini kayaknya motor tempur nih. Motor tempur ya? Iya, ya. Kelihatan dah. Benar. Nah, mendingan kita langsung ngobrol aja deh Bener. sama Pemilik. punya. Betul. Owner. Iya, owner nih. Unik kan? Bener. Pakai motor matic, Yes. ya kan? Barista, Bener. teteh pula. Teteh pula. Jadi ini teman-teman ini namanya Hai Cun Hai atau Cun. Cun. Cun, kalau boleh tahu gitu, ini Vario 150 kan ya? Iya, betul. Ini tuh sejak kapan punyanya, Cun? Sebenarnya ini punya almarhum bapak Oh aku. gitu, Ya. oke. Sekitar beliau belinya sekitar 2018. 2018, bener. Sempat dipakai juga Mancun. Ya, dulu sering Sekolah. Sekolah. Oh.
Mungkin dulunya diantar apa buat pakai antar Encun sekolah kali ya. Terus sekarang Encun yang bawa gitu ya. Aku yang bawa sih, Oh, dari awal emang Encun yang bawa. gantian sama yang aku. Oke. Tapi sehari-hari emang jualan di sini, Cun? Iya, di sini setiap hari. Mantap bisa. Itu kenapa tuh kepikiran untuk bikin Starling lah kita ngomongnya ya? Iya. Starling dengan konsep kayak gini, Cun. Sebenarnya sih aku kan suka bikin kopi. Terus cita-cita juga pengen suatu saat punya coffee shop juga. Coffee shop kan modalnya besar ya. Iya. Terus aku coba buat seadanya dulu. Jadi bikinlah seperti ini, sama terinspirasi yang ada juga di Bali, namanya itu Bilik Kopi, sama juga dia jualan di motor. Makanya aku mencoba juga. Tapi untuk tempat di sini di Lembang ini udah berapa lama, Cun? Untuk bukanya sekitar baru sih sekitar 2 minggu. Oh, masih baru, teman-teman. Pindah-pindah nggak tapi, Cun? Apa di sini aja? Baru di sini aja. Oh, baru sih. di sini aja. Jadi buat teman-teman nih bikers ya, kalau misalnya lagi riding ke arah Lembang boleh nih mampirin. Ini posisinya tuh apa ya, Cun, enaknya patokannya ya? Deket Lembang Park Zoo. Kebun binatang. Oh, dekat Lembang Zoo. Iya. Lembang Zoo. Patokannya tuh. Tapi penasaran juga nih, Cun. Kenapa sih waktu itu ya, atau pengalaman deh, ceritain pengalaman deh, kenapa sih pakai Vario, terutama ya ini Vario 150 yang udah discontinue juga ya? Bener. Gitu. Kenapa sih, Cun? Sebenarnya sih bapak itu suka banget produk Honda. Oke. Jadi setiap beli motor tuh selalu produk dari Honda. Selalu Pasti ya. Ya, Honda. awalnya tuh dari Mega Pro. Ah, wih. Oke. Nah, terus beliau udah mulai tua lah ya, jadi nggak bisa bawa motor gede. Cari matic. Iya, cari matic. Pilihan Terus bijak. Cari yang cc-nya juga lumayan. Lumayan. Karena sering dipakai. Dia kan orang Sumedang, jadi dia suka pulang kampung bawa motor. Seperti ini. Jadi ini motor Vario 150-nya nih belum surat ya, peninggalan Bapak ya. Iya. Terus sekarang dipakai buat berwirausaha. Betul. Kalau dari pengalaman Cun pakai motor ini tuh kayak gimana, Cun? Paling dulu kan pernah kerja di Karawang. Tepatnya Karawang? Iya, betul. Di Jauh. Cilamaya. Setiap pulang atau pergi ke sana itu naik motor sendiri. Wow. Mantap. Jadi motor ini perjuangannya udah cukup panjang. Odometernya juga udah gondrong kali ya? Jangan-jangan ya? Banget Iya, sih ini harusnya. udah parah banget sih. Sama kayak rambut Cun. Hei, gondrong. Bener-bener ini the real motor tempur Dari nih. motor tempur. Nah, Cun, jadi karena kebetulan gitu kan, kan kita lagi ngetes Vario juga, ya kan, terus juga dan secara nggak sengaja nih, Cun juga pakainya Vario gitu ya. Boleh nggak, Cun? Boleh. Saya jualan kopi gitu. Jangan dong. Jangan dong. Udah Nggak. masing-masing rezekinya. Iya, bener ya. Nggak, ini kalau boleh nih kan tadi ya dari ceritanya Bener. Cun, motornya nih dipakai buat Dari sekolah. mencari nafkah ya kan, buat menuhin kebutuhan sekaligus hobi ya. Boleh nggak kita servisin motornya, boleh nggak? Boleh banget sih, cuman agak banyak yang harus diservis. Agak banyak atau enggaknya kita lihat nanti aja di Ahas ya. Iya bener. Gitu. Nah, tapi kayaknya biar seru kan kita lagi pegang Vario nih, Street. street. Gimana kalau tukeran? Tukeran. Ya, jadi Encun kalau boleh pakai motor ini, walaupun cuma dipinjemin ya. Iya, nggak apa-apa. Karena kita juga minjem. Semuanya titipan. Iya, semuanya titipan. Nah, jadi nanti Encun kita berangkat bareng ke Ahas. Encun pakai Vario Street. Nanti teman kita yang pakai motor Encun, boleh ya? Boleh. Sip. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita gas langsung ke Ahas ya.
udah belum Riz? Penasaran deh sama hasilnya deh. Udah. Boleh buka. Bukan gua juga yang punya ya. Ngapain? Pura-pura kaget. Motor Cun ya? Bener. Iya. Nah, langsung aja deh, Cun. Gimana, Cun? Seneng banget ya karena motor aku buat jualan jadi seger lagi, jadi sehat lagi. Semoga bisa menunjang buat jualan ke depannya. Amin, Makin semangat amin. juga buat jualannya. Bener. Dan tadi lumayan banyak ya yang dirombak, yang Iya. diganti gitu. Ternyata karena udah lumayan panjang masa baktinya. Betul. Dan kalau tadi sih bilang Cun tuh paling servisnya cuman ganti oli aja, Riz. Standar. Iya, tapi itu udah jadi Udah salah bagus. satu hal yang benar Udah juga bagus. gitu. Buat Ganti seorang oli perempuan ya. Bener, daripada ganti oli beli seblak. rutin tuh emang penting banget gitu. Ya pokoknya kita juga seneng ya Riz ya dari Motovun Indonesia bisa ketemu sama Encun dan juga diterima sama Encun. Terus juga kita bisa support Encun dalam mencari nafkah ya. Bener. Biar operasionalnya makin gampang, makin satset Iya. untuk mencari cuannya nih, Iya. ya kan? Bukan yang penting gitu nggak ya? Enggak dong, itu acara lain. Oh iya maaf. Pokoknya yang penting bermanfaat, motornya bisa dipakai lagi buat Iya. cari rezeki, buat jalan-jalan lah kemana-mana, buat usahanya segala Yes. macam gitu ya. Berkah selalu lah, pokoknya sukses buat kopinya juga. Amin. Tapi juga kan tadi yang itu dari tempat Encun Heeh. buka kopi Heeh. ke sini untuk servis kan nyobain juga Encun ya? Iya, Bener. Vario nyobain Street juga. ya? Beda nggak, Gimana Cun? kita pengen tahu juga nih soal si motor. Yang ini ya. Yang ini salah. Yang ini, Iya. Pink Patrick. Dipakai sih enak banget tentunya. Terus ada perbedaan juga dari yang motor ini. Depannya lebih luas. Lebih lega ya, Iya. nggak kena dengkul ya. Ya, biasanya kalau yang ini sedikit kena dengkul. Nah, Iya dong. ini kan stangnya lebar nih Cun. Lebar, ya. Itu menurut Cun gimana Cun? Ya, enak. Enak ya? Enakeun. Enak. Nyaman pokoknya gitu ya? mah, iya, Nggak nyaman gini banget. gitu ya? Iya. Jadi gini ya enak ya buat handlingnya ya? Iya, betul. Bener. Kalau yang itu kan gini jadi gampang pegang. Terus ini soal desainnya menurut Cun gimana Cun? Si Desainnya Vario Street ini Cun? Stylish banget ya, Gen Z banget. Gen Z banget. Iya. Warnanya juga menarik ya. Warnanya juga menarik. Ada yang ungu-ungu, ada yang pink-pink. Unik juga. Unik ya? Iya. Jadi maksudnya ya itu nyentrik ya? Jadi Iya. kayaknya orang jadi langsung set gitu ya? Set gitu. Ya berarti perjalanan kita ke sini ya, servisin motornya Encun juga jadi penutup rangkaian perjalanan kita bersama Vario Street 125 ini keliling Bandung sambil kulineran. Bener. Dan itu tadi ya, Apa tuh? 1 liter Oh, oke. Berhasil ya? berhasil. Kita tempuh ya? Yes. Ada challenge-nya. Jadi dengan total jarak tempuh sekitar 40 kilometeran sampai tempatnya Encun tadi, itu berarti kita udah dapat berapa rekomendasi ya? Banyak banget sih. Lumayan banyak ya itu ya. Gitu. Yang mungkin juga bisa jadi referensi teman-teman kalau misalnya lagi mau jalan-jalan ke Bandung sambil motoran. Terima kasih banyak buat Motovun Indonesia udah mampir ke Haicun Kopi dan servisin motor aku. Semoga bermanfaat buat bisnis aku ke depannya. Sukses terus buat Motovun Indonesia. Amin. Amin. Ya, dan kita juga mau ngucapin terima kasih kepada PT Daya Cipta Adi Motora untuk pinjaman unit test ride-nya. Bener. Sama kita juga bisa servisin motornya Encun di sini nih, di markasnya mereka yang ada di Ciberem, Riz. Yes, bener banget Mang. Dari perjalanan ini membuktikan bahwa sepeda motor benar-benar memiliki peran bagi masyarakat Indonesia. Dan bagaimana masyarakat percaya dengan sepeda motor buatan anak bangsa. Salah satunya motor Honda dari masa ke masa nih. Perjalanan ini juga mengingatkan kita bahwa banyak manfaat dari sepeda motor. Untuk itu diperlukan kesediaan bengkel dan layanan after sales yang selalu siap sedia menjaga motor seperti Ahas dan bengkel umum lainnya. Kalau gitu makasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.